Terima kasih Bu Sondang. Selanjutnya Pak Hilmi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 6 beserta anggota, yang saya hormati Dirut Jasa Raharja dan Dirut Jasindo beserta jajarannya semua. Jadi tadi teman-teman udah ngoreksi tentang alur keuangan dari Jasindo dan Jasa Raharja. Saya yang tentang kinerja kepercayaan kepada masyarakat aja Pak. Tentang di Jasindo ini tentang asuransi usaha tani yang tadi udah dipaparkan oleh Pak Dirut dan udah ditanggapi dari teman-teman. Kita ini kan saya lihat dari 2019 ke 2020 sampai 2022 ini kan menurun terus ini Pak. Asuransi usaha tani ini. Jadi saya tanya Pak, ini asuransi yang diberikan oleh Kementerian Pertanian yang menurun itu atau masyarakat yang bayar premi sendiri Pak? Saya tanya langsung, tolong dijawab Pak Dirut Jasindo. Mohon maaf Pak, kenapa turun? Pertanyaannya salah satu kenapa turun Pak, karena memang yang tadi disampaikan adanya kebijakan dari Kementan yang tadinya 1 juta hektar menjadi 400.000 di 2021, menjadi 386.000 di 2022 Pak. Ada realokasi anggaran untuk COVID-19, itu yang pertama Pak. Yang kedua Pak, ada memang sedikit tantangan ketika 20% premi itu dibayarkan oleh petani. Itu Pak, kan 80 itu kan subsidi pemerintah, 20% itu dibayarkan oleh petani sendiri. Nah itu juga ada sedikit tantangannya sebenarnya Pak, karena dianggap sebagai biaya yang memberatkan mereka. Itu Pak, kalau bisa saya tanggapi sikat Pak. Itu kan petani kan bayar 150.000 kan gitu Pak untuk asuransi ini. Dari langsung tanggapin boleh ya Pak? Ya. Dari premi total 180.000, 80% dibayar oleh pemerintah. Petani 20% sama dengan Rp36.000 Bapak. Jadi petaninya bayar cuma 36.000 6.000 per hektar. per hektar. Ya. Dan seharusnya kan pemerintah ini kalau khususnya Kementerian Pertanian ini kan seharusnya tidak harus memotong asuransi untuk petani ini ya, walaupun itu dalam kondisi COVID ini kan pertumbuhan yang paling bagus kan di bidang pertanian. Untuk apa itu? Pekerjaan petani itu kan tidak pernah turun Mbak. Jadi kalau tanahnya itu 1 hektar ya tetap 1 hektar itu yang dikerjain kan gitu. Kalau 1 juta hektar kan masih 1 juta hektar, bukan alokasi lahan yang dulunya di tahun 2020 1.300.000 ke 400. Petani kan tetap penggarapnya kan lebih dari itu gitu loh. Kenapa ini kok diturunkan gitu loh, walaupun alokasi itu untuk penanggulangan COVID lah. Saya juga heran juga, padahal kalau tidak ada petani bertanam, terus tidak ada ketersediaan beras buat masyarakat kan makin parah gitu loh. Ketersediaan harusnya ini kan tidak boleh berkurang gitu loh. Dan itu biasanya kan orang-orang yang sudah kayak yang ikut program makmur itu loh Pak, yang dilaksanakan oleh
Pupuk Indonesia itu kan dia bayarnya 150.000, itu kan tidak ikut di program Kementerian Pertanian, di luar kan. Padahal biaya Pak ya, kalau untuk program makmur itu biaya untuk bercocok tanam itu kan makin tinggi, hitungannya per hektar itu. Kalau mungkin yang pakai pupuk subsidi itu dia itu habisnya kira-kira 15 juta, kalau pakai program makmur itu kan hampir 28 juta. Nah ini kan perolehannya kalau gagal kan sama, 6 juta itu aja kan Pak, tidak apa yang dikeluarkan petani untuk diganti sesuai dengan kerugiannya dia kan gitu. Nah harapan saya program-program yang udah bagus ini, kalau ada pemotongan kayak begini nih Pak, Bapak itu harus sebetulnya berkirim surat lah ke wakil rakyat ini, biar kita ini bisa menyuarakan bagaimana alokasi untuk petani ini tidak bisa berkurang. Itu di Jasindo. Terus untuk jasa harja ini Pak, mudah-mudahan pelayanan yang disampaikan Bapak di sini ini implementasi di lapangan itu juga kayak begitu gitu loh. Kayak apa yang dipaparkan Bapak. Karena saya kemarin udah komunikasi dan ditangani dengan baik. Kemarin itu kan 3 hari Pak, dari kecelakaan sampai 3 hari dia belum ada penanganan, padahal dia itu kan harus operasi. Jadi saya kemarin WA Bapak itu untuk kepentingan korban yang memerlukan jasa raja klaim ke asuransi jasa raja. Jadi harapan saya kalau paparan Bapak di sini itu bagus, mudah-mudahan diimplementasi di lapangan itu juga bagus. Itu aja Pak, tambahan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari anggota masih ada? Pak Nusron sudah copot kopiah, siap-siap, mantap kayaknya. Jadi mudah. Apa Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Sarmuji, Pak Arifan. Ini saya sebetulnya nggak enak sama Pak Arifan, ini tetangga desa saya ini. Sama Pak Andi Samuel, ada Pak Munati juga ini. Ini Pak Munati rambutnya ini klimis, ini lalat pun masuk, ini kepleset kita biasa gitu. Begini Pak Andi, saya mau tanya satu aja Pak. Ada barang bagus di tempat Bapak ini tapi kurang tersosialisasikan, dan menurut saya ini perlu mindsetnya perlu diubah. Asuransi gagal panen ini produk bagus dan keberpihakannya jelas, tapi saya menjadi tidak happy kalau pendekatannya Jasindo ini melaksanakan ini adalah jenis penugasan dan program pemerintah. Ini harus ditarik secara lebih inklusif. Kalau alasannya ini penugasan pemerintah, kayak Pak Kilmi tadi ngomel-ngomel karena anggarannya dipotong oleh pemerintah, yang namanya subsidi itu nggak ada yang sustain, kecuali subsidi BBM sama subsidi listrik, itu pun kecenderungannya tiap tahun berkurang. Tapi karena BBM dan listrik itu manusia udah butuh dan tergantung, dia hidupnya akan kacau dan terjadi suatu problem yang sistemik kalau tidak ada listrik dan tidak ada BBM, maka mau nggak mau orang itu membeli. Sekarang ini tugas kita, tugas asuransi Jasindo itu mempengaruhi regulator. Dalam hal ini adalah pertama OJK, yang kedua adalah Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian,
Yang ketiga adalah Kementerian BUMN dan stakeholder yang lain harus mengkampanyekan ini bahwa ini adalah kebutuhan bisnis as usual bagi para petani. Karena itu apa? Ini harus ditarik ke bisnis pendekatannya, jangan pendekatan subsidi. Bahwa asuransi gagal panen itu adalah kebutuhan yang itu adalah necessary condition bagi kalangan petani. Nah, karena itu pendekatannya nggak lagi tergantung dengan subsidi pemerintah. Mungkin bisa jadi lebih meluas. Di sini adalah tugasnya marketing Jasindo. Direktur pemasarannya kalau perlu dibuat unit khusus marketing di bidang ini. Kelembagaannya ketemu sama kelompok-kelompok tani di situ, kerjasama dengan pihak-pihak yang lain. Ini barang bagus, Pak. Koperasi gagal panen asuransi gagal panen ini. Tahun 2015 ini diendos, paham saya. Barangkali itu masih semacam percobaan. Kira-kira menghitung rate resikonya berapa sih? Itu kan pasti Bapak punya adjusternya itu aktuarianya aktuarianya kayak berapa sih, kan masih mencari bentuk. Ini kan sudah 7 tahun, pasti kan Bapak ini kan sudah banyak aktuarianya, kan udah pasti punya rumus soal ini bisnis ini masuk apa tidak masuk. Jangan-jangan Bapak nggak protes ketika subsidinya dikurangi, memang secara bisnis nggak masuk. Tapi kalau masuk, saya kira ini diamplifikasi. Saya orang pertama, Pak. Kalau di sini nggak ada yang mau menjadi amplifikator, ini dibutuhkan rakyat ini. Meskipun tidak disubsidi pun, ini harusnya itu dimakan oleh rakyat. Siapa sih petani hanya dengan 180.000 yang nggak terancam gagal panen itu? Siapa sih peternak yang nggak diadem gagal panen itu? Wah, saya peternak ayam selama setahun asumsi 6 kali panen, 2 kali gagal. Sudah babak belur, Pak. Kalau ada asuransi kan nikmat. Mungkin Pak Sarmuji ini dapilnya yang gagal panen ayam kan banyak sekali Pak Sarmuji. Pak Sarmuji kan dapilnya orang Blitar, basis peternak. Oh, pasti dimakan itu. Kalau seandainya minta tolong Pak Sarmuji, tolong Pak diamplifikasi. Nah, ini mantep ini. Ini minta tolong Pak ini, Pak. Kemudian yang kedua, Pak, untuk tetangga saya Pak Arifan. Direksi paling nikmat di dunia ini, di seluruh BUMN saya amati itu adalah Jasa Raharja, Pak. Paling nikmat. Dapat uang nggak perlu pakai promosi. Betul kan, Pak? Nah, tinggal Bapak ini perbanyaklah sedekah. Kenapa? Karena as-shadaqatu tal'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Karena satu-satunya beban Bapak itu adalah kalau terlalu banyak premi, kamu klaim. Banyak kecelakaan, banyak klaim. Dan kalau banyak sedekah, biasanya kecelakaan berkurang. Nah, karena itu tolonglah itu Direktur Hubungan Kelembagaan suruh banyak sedekah. Apa yang dihubungi apa? Lembaga apa yang dihubungi? Ya kan gitu, hanya itu aja usahanya ini. Mohon maaf kata ini kalau teman-teman di Jasa Raharja ini kalau keuntungan nggak turun, nggak bisa naik. Ini katakan kan orang hamil pun bisa ngurus Jasa Raharja, kasarannya begitu. Asal banyak sedekah supaya nggak banyak kecelakaan. Selama masih banyak kecelakaan, tol Cipali berarti kurang sedekah Jasa Raharjanya. Kira-kira begitu Pak Sarmuji. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian pendalaman dari anggota. Silakan nanti dijawab. Tapi ada satu hal dari saya, baik untuk Jasindo maupun untuk PT Jasa Raharja, terutama PT Jasa Raharja yang kata Pak Nusron dan beberapa kawan-kawan tadi itu menjadi direksi paling enak sedunia, tidak perlu promosi, tidak perlu agen, tidak perlu marketing, tetapi kalau tidak dikelola dengan hati-hati, uang rakyat itu pasti akan ada fraud. Sama saja kayak Jiwasraya, Asabri itu kan sebenarnya tidak butuh promosi, tidak butuh apa-apa, preminya juga otomatis. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi karena ada fraud,
dan ketidakhati-hatian dalam melakukan investasi yang terjadi justru bangkrut. Bisa dikatakan bangkrut lah itu. Saya tidak ingin itu terjadi di PT Jasara Harja. Karena itu memastikan keamanan investasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting yang harus dilakukan oleh PT Jasara Harja maupun PT Jasindo, terutama PT Jasara Harja. Di PT Jasara Harja ada anak perusahaan, anak perusahaannya PT Jasara Harja Putra, Pak ya. Saya mewanti-wanti mumpung belum terjadi. Biasanya kadang-kadang ini karena ada fraud, di induknya tidak melakukan pengawuran investasi, tetapi kadang-kadang anaknya yang melakukan investasi yang tidak aman, yang ugal-ugalan. Jangan sampai kemudian keberadaan anak perusahaan itu dipakai untuk hal-hal yang sangat spekulatif, sementara uangnya adalah uang rakyat. Jadi ya anak perusahaan harus dipakai untuk menopang bisnis inti, utamanya di PT Jasara Harja. Atau kalau bukan menopang bisnis inti, ya cari bisnis yang kira-kira bisa menghasilkan revenue dan bisa menghasilkan laba yang bisa menopang laba PT Jasara Harja. Barangkali itu yang perlu saya tekankan mumpung belum terjadi di PT Jasara Harja, karena sudah terjadi di asuransi pemerintah yang lain, asuransi BUMN yang lain. Silakan dari Jasara Harja lebih dahulu untuk memberikan jawaban atas pendalaman dari anggota, lalu PT Jasindo. Terima kasih Bapak Pimpinan dan terima kasih Bapak Ibu anggota Komisi 6 atas tanggapan, pertanyaan, dan terima kasih juga atas apresiasinya. Perkenankan Bapak Pimpinan, ada beberapa pertanyaan yang similar gitu. Jadi kami tetap menjawab, tetapi ada beberapa yang related. Yang pertama dari Pak Rudi Hartono Bangun, tadi kemudian tentang investasi, kemudian tadi ada Bapak Pak Herman juga, kemudian Ibu Sondang juga terakhir Bapak Pimpinan. Jadi memang menjalankan undang-undang atau negara hadir ini sangat mudah ketika related dengan pembayaran STNK. Jadi paling mahal Bapak Ibu sekalian informasi bahwa STNK paling mahal itu 443.000 Pak, nggak lebih dari itu. Jadi mobil SW-nya, sumbangan wajibnya. Kemudian kalau iuran wajib, bis itu cuma 60, kereta 120, paling besar pesawat adalah 5.000 rupiah. Jadi fungsi asuransi sosial ini memang bukan satu premi, satu klaim. Seorang yang membayarkan STNK 1, 12.000, nabrak, seperti di pengendaraan kemarin meninggal 2, masing-masing kami bayarkan dengan 50 juta. Artinya memang ini tidak bisa dihitung 1 banding 1. Itulah namanya asuransi sosial. Tapi di sisi lain, barangkali kami menemukan satu kondisi yang bahwa ketika tingkat kepatuhan masyarakat itu rendah, maka penerimaan juga rendah. Jadi awal tahun 2022 kami sudah membuat satu data yang signifikan, Bapak Ibu sekalian. Ternyata kepatuhan masyarakat hanya 37%. Dan akhirnya kita muncul gap bahwa pendapatan naik cuma sekitar 6%, tetapi beban klaim atau beban underwriting ini sudah sampai 22%. Jadi ada gap. Tentu ini seperti amanah yang diberikan kepada kami nggak mau ini kemudian akan menerus seperti ini, menggerus investasi dan sebagainya. Maka yang kami lakukan adalah, karena tidak bisa dilakukan sendiri, jadi tidak ada Jasara Harja bisa nagih sendiri kan Pak. Artinya kita mengingatkan, ternyata ada Undang-Undang 22 tahun 2009. Pembina Samsat Nasional yang kita fungsikan dan mengingatkan daerah. Yang menarik Bapak sekalian dalam kesempatan ini adalah, di daerah sendiri melakukan collection itu hanya 40% dari kendaraan. Tetapi mereka sudah menyatakan itu mencapai 100%. Dan data dari Dirjen Bina Keuangan Daerah, PAD mereka sudah mencapai 100%. Jadi kita ada cabang Pak yang klaimnya banyak jadi rugi, sempat disumut gitu.
sudah mencapai 101%. Nah kemudian kita diskusi kenapa seperti ini, kenapa nggak ditingkatkan, padahal potensinya kami juga berusaha dengan seluruh stakeholder termasuk ketemu dengan Dirjen Perimbangan Keuangan. Dan kami menyampaikan gitu, karena ternyata ketika PAD-nya direndahkan Pak, supaya tetap perimbangan daerahnya nggak dikurangin gitu. Dari 34 provinsi yang kemarin kita buat program, 32 provinsi sudah ingat Pak, jadi buat program. Samsat, betul. Nah kita mengingatkan bahwa beberapa ternyata kita mengingatkan kenapa kalau contoh-contoh DKI Pak. DKI itu penerimaannya itu 8,6 triliun. Tapi kalau ditagih lagi dia ada potensi 9 triliun. Jadi total ketika kita komparasi dengan PKB dengan perhitungan kami, itu hampir ada yang bisa ditagih lebih dari 150 triliun Pak. Artinya ini potensi pendapatan daerah. Salah satu DKI. Kemudian ketika kita minta untuk dilakukan perbaikan tentang BBN 2, karena biaya balik nama itu kan nggak perlu lagi Pak, sudah bayar BBN 1 gitu. Akhirnya lumayan 30, dari 34 sekitar 16 provinsi buat. Jadi balik nama termasuk Jawa Barat digratiskan Pak. Jadi nggak kena pajak kembali gitu. Nah ini adalah upaya kami untuk meningkatkan pendapatan, sehingga tadi pertanyaan dari Pak Rudi bahwa kenapa, karena ekspektasi pendapatan kita tidak secara langsung oleh kegiatan yang kita lakukan, tapi kita mengupayakan stakeholder untuk berfungsi dan pembina Samsat, kemudian muncullah pendapatan. Sehingga itulah Pak Rudi tadi kenapa pendapatan seperti ini tetap kita jaga, karena kita punya gap yang harus kita pertahankan. Dan ketika di tahun 2021, kenapa kemudian ada gap? Karena biasanya di setiap tahun 2001 kan ada pembayaran dividen akan mengurangi Pak. Nah ini belum dikurangi Pak, karena belum diambil, karena keputusan pengambilan dividen itu baru muncul kemarin Pak. Karena memang beberapa BUMN prosesnya kan agak terlambat dan kami baru mendapatkan restu dari kemarin, kira-kira 2 hari yang lalu suratnya. Nah dengan kondisi seperti itu maka kemudian berdampak kepada seluruh dari pertanyaan Pak Rudi rangkaiannya tadi, terima kasih Pak. Jadi bagai dari investasinya dan termasuk dampak kepada labanya Pak, otomatis gitu. Nah saya lebih kepada fokus kepada investasi gitu. Izin Pak agak mengkoreksi sedikit, ETF itu hanya 11% Pak sebetulnya. Dan kemudian untuk Dinfra itu hanya 0,23%. Jadi Dinfra itu adalah dana infrastruktur yang merupakan penyertaan kepada reksadana terhadap program-program infrastruktur, itu hanya 0,23 Pak. Dan ini memang kita terus support, dan memang kenapa reksadana? Tadi juga Bu Sendang menanyakan seperti itu. Memang komposisi ini sudah kita marking Pak, maksimal hanya berapa. Seperti tadi misalkan reksadana itu maksimal 50 Pak, nggak boleh lagi kan seperti itu. Tapi karena kami ada seperti SBN gitu, kemudian ini tidak dianggap sebagai reksadana, maka kemudian harusnya komposisinya cuma 37%. Nah mungkin di dalam seluruhnya, tadi kami tayangkan juga bahwa nilai investasi dari masing-masing itu muncul. Dari contoh paling dekat deposito gitu. Nah ini juga sama Pak, sebetulnya metodologi yang kita lakukan dengan anak perusahaan itu sama persis. Hanya membedakan adalah di perusahaan, di jasa rebutan itu ada deposito yang cukup signifikan. Kenapa? Karena resipokal Pak. Itu bentuk reksadana Pak. Ya saham-saham bentuk yang di proyek-proyek infrastruktur seperti tol dan sebagainya. Ini kita ikut juga nggak besar dan bentuknya bisa di-create dengan RDPT Pak. Jadi resikonya juga short, nggak panjang gitu, dan program seperti ini. Dan IFT tadi yang buatnya ada exchange trade fund gitu ya. Ini pun juga cuma 11%. Jadi ini adalah ada beberapa. Sekarang ini kan banyak produk yang hybrid ya Pak ya. Tapi kami pastikan ini tidak bersinggungan dengan orang-orang yang tercatat sebagai bermasalah. Dan dalam laporan tertulis nanti kami akan sampaikan secara detail Pak, supaya diverifikasi portfolio apa yang ada, dan kami terbuka dan kami akan transparan, termasuk yieldnya seperti apa. Yield sekarang masih terjaga sekitar 5% Pak. Artinya di kondisi ini. Nah kenapa kemudian turun? Nah memang pada waktu IHSG-nya turun gitu kan, IHSG-nya turun kan otomatis berpengaruh Kak. Kemarin kan memang setelah pandemi kan market nggak menarik dan sebagainya, tetapi kalau kita lihat
ada beberapa masih oke lah. Makanya kenapa bila buat komparasi 17%, karena memang di tahun 2021 pun kan nggak bagus Pak. Ketika turun dari 2020 pertengahan, 2020 itu masih bagus Pak, 2000. Karena kebetulan saya merasakan di 2020 dulu pada waktu saya masih bertugas di itu, kan saham juga sempat naik semua. Tapi 2021 mulai turun. Ini Pak, izin sahamnya ini kan hampir 9 triliun ya, 900 miliar Ya. ya, 6% ya. Ya, 900 Pak, betul Pak. Kemana Pak? Saham apa itu Bapak belikan? Oke. Nah, ada beberapa saham Pak, mungkin izinkan kalau saya bisa ditampilkan. Bisa. Ada dokumennya. Mungkin dalam kesempatan ini Pak, mungkin saya sampaikan beberapa saham-saham, saya bisa menyampaikan secara, bisa ditampilkan yang di saham. Kami juga siapkan Pak. Nah ini Pak, yang di saham saja. Nah saham ini ada Astra, LQ45 rata-rata Pak. LQ45. Ya aman Pak. LQ45 itu adalah seperti Astra, BCA, BNI, ada lagi di bawah ya. Rekapnya ada kalau nggak salah. Kemudian ini saya sebutkan Pak, dari 17 yang utama adalah Astra, BCA, BNI, BRI, BTN, Mandiri, Sampurna, Indofood, Jasa Marga, Kalbe Farma, Matahari, Gas Negara, Semen Gresik, Telkom, Unilever, Wijaya Karya. Izin masukan sedikit pimpinan. Ya. Kemarin dipaparkan oleh Pak Menteri BUMN Ya. bahwa saham-saham BUMN itu memberikan yield rata 2022 sebesar 18%, compare to non BUMN memberikan yield 10%. Jadi saham-saham BUMN itu yieldnya lebih besar Ya. dibandingkan dengan non BUMN. Jadi nanti portofolionya ini mungkin bisa dievaluasi. Ini masukan dari Menteri kalau Bapak percaya sama Pak Menteri. Terima kasih. Percaya Pak, percaya. Ya, tapi ya silakan. Baik. Tapi itu masukan Pak. Nanti yang menilai Bapak lah. Ya. Jadi, nanti kalau salah ya Bapak kita evaluasi kan. Baik Pak. Evaluasi. Nanti yang menilai saham apakah BUMN ini akan naik yieldnya atau tidak, kan per saham kan berbeda-beda. Iya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik, tapi ini juga tetap akan menjadi perhatian kami dan kemudian ini akan berpengaruh kepada semua dari portfolio kami. Tapi paling tidak Pak, catatan dan pesan yang disampaikan juga dari Bapak Pimpinan tentang portfolio itu menjadi penting Pak. Ya, intinya memang ketika 1,5 tahun lalu saya ada penugasan, ini juga menjadi hal yang penting saya lihat, gitu, saya evaluasi dan akan kami selalu jaga Pak. Baik, terkait TJSL Pak Rudi, kita sudah di 29 provinsi Pak, hampir dengan 12,7 miliar ya kita lepaskan untuk TJSL ini. Sumut sendiri sekitar 132 juta. Artinya ini juga kepada seluruh Bapak Ibu sekalian, ini kita juga bisa mendukung program ini, artinya secara nasional, karena TJSL-nya juga related dengan kontribusi cabang-cabang yang kepada kami gitu. Karena kami juga berada dalam cabang secara nasional dan pilar ekonomi, sospol, lingkungan, ekonomi ini 1,6, tadi juga sudah saya sampaikan diagramnya. Nah ini provinsinya Pak, kita sampaikan, dan sospol juga 9,7, lingkungan 2,4 gitu. Kemudian hukum dan tata kelola sekitar 1,6. Artinya ini kita distribusikan dengan baik, dengan kita kelola dengan baik, dan ini adalah distribusi yang kita lakukan. Dan terkait dengan pertanyaan Pak Rudi juga tadi, Pak Haris, tentang anak perusahaan, memang ini dinamika ketika pandemi terjadi, mau tidak mau kemudian kita harus melihat fokus terhadap apa yang akan dilakukan, dan kemudian dibentuknya AFG ini juga membuat pola supaya antar BUMN juga tidak saling berebut, bahkan akhirnya menurunkan pricing dan akhirnya kemudian malah menjadi masalah. Ini adalah kami patuhi, dan kami ini kuat di liabilities, suretyship ya, atau surety bond,
dengan termasuk salah satunya adalah kepada kendaraan, Pak. Nah, kenapa nih kendaraan penting? Jadi 3 fokus itu. Kredit sudah kita stop, tapi kita masih run off sambil menyelesaikan. Karena kami memang dari arahan dari holding untuk fokus ke situ. Nah, di kendaraan ini sendiri, kemudian masih ada portfolio masih berjalan seperti Fire, yang lainnya, yang kita juga berusaha tidak tabrakan sama seperti adik saya di sini, Pak. Ini secara umur ya, Pak. Tetapi di sisi lain, karena kita fokus, salah satunya adalah liabilities seperti yang saya sampaikan. Liabilities ini potensi yang sangat bagus, Pak. Dan dalam pedoman kami di manajemen adalah kami tidak ingin produk di Jasa Harja Putra resikonya lebih panjang dari risiko Jasa Harja. Asuransi kami kan jadi risk appetite-nya seperti itu, Pak. Risikonya kan 1 tahun. Jangan menjual yang risikonya lebih dari 1 tahun. Sehingga tidak mengganggu, tadi pesan Bapak Pimpinan juga seperti itu, tidak mengganggu kepentingan dari induknya gitu. Nah, ini sangat kita jaga. Dengan demikian Bapak, nanti mungkin ini juga akan kita cermati, termasuk kita selalu mencermati investasi di anak perusahaan yang memang hasilnya tidak bisa sebaik dengan kita ya, karena tadi Pak Anda resiprokal, karena kerjanya kan dengan bank yang Ascred kemarin nih Pak, tapi lama-lama setelah Ascrednya menurun Pak, insya Allah kita sudah mulai kembali menerima investasi yang baik. Izin Pak, Ya Bapak. tolong disebut juga itu Pak. Ini kan rapat kita kan juga evaluasi investasinya si putra Bapak itu, anak Bapak tadi, main saham, main deposito atau reksadana itu di mana, aman nggak? Karena saya lihat uang cashnya sedikit. Ya. Dia main semua ditanamkan di saham, itu mirip seperti dulu Asabri, semua saham ini Pak aman, prudent, saham ini. Tahu-tahu Pak sama dilarikan, Ya. harganya diturunkan, selesai. Minta bail out, minta pembayaran juga kan Pak, Ya. akhirnya gitu. Ya. Kami nanti akan sampaikan secara lengkap Pak. Tetapi satu sisi begini, barangkali informasi Pak Rudi yang saya hormati bahwa Jasa Harja Putra ini komisaris utama adalah Direktur Keuangan dan Investasi. Dan menggunakan kebijakan persis sama yang dilakukan di investasi di Jasa Harja Putra maupun di Jasa Harja. Bahkan komite investasinya pun sama melibatkan. Tetapi pertanyaan Bapak nanti akan kita lampirkan ya di dalam laporan dalam tertulis Pak, tentang bagaimana secara secure kita menentukan. Jadi kalau tadi kami sampaikan dengan potret seperti saham, reksadana yang kami lakukan ini alokasi, ini pasti juga sama alokasinya similar Pak, nggak menjauhin. Karena mereka kalau karena otomatis karena komite investasinya inilah diantara adalah komutnya adalah Direktur Keuangan dan Investasinya Jasa Harja Pak. Nah, ini upaya kami untuk bisa menjaga, mempunyai ketaatan, kepatuhan, dan kemudian memperkecil resiko. Begitu Pak Rudi. Makasih. Bapak Ibu yang hormati, dan menuju pertanyaan Pak Ananta. Terima kasih Pak Ananta. Dan tadi juga related dengan apa yang dipertanyakan oleh Ibu Nevi. Gitu. Jadi ada beberapa yang paling penting kami lakukan. Kenapa? Hanya seperti pelayanan. Seperti contoh disampaikan oleh Pak Gilmi tadi juga, kejadian ini tidak begitu mudah. Karena bagaimana menciptakan supaya klaim itu transparansi, tetapi tadi juga Bu Sondang menanyakan bahwa bagaimana memverifikasinya. Kami menyadari bahwa potensi klaim fiktif ataupun lambatnya terhadap pelaksanaan klaim ini menjadikan kami tidak perform. Apa yang sampai kami tadi kan average gitu ya, bahwa kemudian kami ukur di setiap cabang, setiap perwakilan. Ternyata ada beberapa kendala. Jadi kami gambarkan seperti ini Pak. Ketika kami membangun mobil servis ke rumah sakit, itu adalah sebagai bukti bahwa kami ingin bahwa setiap kecelakaan itu sudah terregistrasi di rumah sakit. Jadi nggak perlu klaim lagi Pak. Yang kedua adalah permasalahannya adalah setiap pembayaran klaim maka dibutuhkan laporan kepolisian. Nah, dalam prakteknya tentu mitra kami ini nggak mudah merubah paradigma ini. Lalu apa upaya yang kita lakukan? Kita mengembangkan namanya Indonesia Road Safety Management System atau RSMS. Dan RSMS ini sudah diadop oleh Polri Pak. Polri. Dan sekarang sudah digunakan sehingga kita
klop-klopan lah gitu Pak. Kalau jumlahnya berbeda pasti kita akan permasalahkan seperti apa. Nah tadi mohon maaf Bapak, kalau ada perbedaan karena polisi hanya darat Pak. Karena udara dan laut tidak ada di polisi Pak. Maka kami ada perbedaannya begitu, memang lebih tinggi kenapa? Karena itu. Nah lalu bagaimana mengantisipasinya adalah dalam rakortas yang kita ikuti, karena ini mitra kami sehari-hari adalah memang polisi yang paling menjaga. Kalau nggak ada laporan polisi juga bahaya yang tadi Ibu khawatirkan. Nah yang kita lakukan sekarang adalah mengembangkan RSMS ini kemudian menjadi laporan kepolisian digital. Kenapa? Karena yang manual inilah yang masih masalah. Penundaan gitu kan dan sebagainya. Nah kadang-kadang ini di luar masalah geografis, kemudian tabrak lari yang nabrak belum muncul seperti itu. Nah ini memang selalu menjadi kendala waktu. Tetapi dengan RSMS ini yang kemudian kita harapkan bisa diterapkan di tahun 2024. Karena memang edukasi ini nggak gampang. Salah satu contoh begini Pak Ananta juga. Pada saat kita melakukan verifikasi tentang data kendaraan itu juga nggak mudah Pak. Karena satu dimiliki Pemprov, satu dimiliki polisi. Dan itu ada data perbedaan. Lalu apa yang dilakukan adalah ketika kita mengut SWD KLLJ, data yang kita miliki itulah kemudian kita jadikan database. Itu pun kita bisa narik 5 tahun terakhir. Dan dari situlah kemudian kita baru tahu kepatuhan. Dan dari situlah kita baru tahu bahwa yang kita bayar santunan itu juga nggak bayar pajak Pak. Tapi tetap kita harus bayarkan santunan, nggak bayar pajak. Batasnya berapa tahun Pak nggak bayar? Sampai hari ini kita nggak batasin Pak, karena asuransi sosialnya seperti itu. Kalau 10 tahun nggak bayar di STNK itu juga? Tetap dibayar. Nah ini kemudian kemarin kita mau angkatkan sebagai masalah penegakan hukum. Tetapi tidak bisa serta kami. Kami lagi buat minta kajian Pak dari kepolisian, mengingatkan dan sebagainya, agar faktanya seperti ini. Belum lagi kayak kejadian Bapak ingat odong-odong yang ditabrak di Tangerang. Odong-odongnya nggak bayar IW Pak, tapi yang nabrak karena kereta api, karena adalah perlintasan sebidang. Di perlintasan sebidang, maka ini menjadi tanggung jawab kita dan cukup signifikan waktu itu 800 juta Pak untuk satu kegiatan. Nah memang inilah yang kemudian yang bisa kita himbau adalah mencoba program-program pencegahan kecelakaan. Tanah sebidang nggak cukup tulisan Pak, kadang-kadang tulisan dikasih rel, jadi orang kalau melompat nggak bisa langsung kan begitu. Nah ini upaya-upaya kami. Jadi terhadap potensi fraud dan klaim palsu, yang pertama adalah kami tidak minta untuk verifikasi dilakukan oleh karyawan kita sendiri. Tapi kita berhubungan dengan Admedika Pak untuk verifikasi. Dan yang nanti berlaku, yang tadi saya sampaikan dengan JR Care gitu ya, Jasa Raja Care-nya ini adalah kita juga mengedukasi rumah sakit. Mohon maaf, kadang-kadang rumah sakit karena ngejar BEP-nya Pak, ketika ada yang kecelakaan kan kriteria bisa sedang, ringan, sedang, kemudian berat gitu ya. Pada kecelakaan yang ringan, dia bisa pakai altkesnya Pak, banyak Pak. Jadi bahasa kita tuh kayak masuk wahana di Dufan, semua wahana dicoba gitu. Akhirnya mahal. Nah ini nggak bisa seperti ini. Jadi ada beberapa unsur yang kita buat dari formularium. Satu altkes, kedua dokter visit. Nah itu kadang-kadang luka ringan visitnya 3 kali. Kenapa orangnya udah pulang gitu kan? Nah ini kan memang rumah sakit. Nah ini yang kita termasuk obat-obatan kita menggunakan BUMN karena kita punya ekosistem BUMN dan memaksa menggunakan e-katalog Pak. Izin pimpinan. Ya. Pak, saya mau nanya. Ada satu case, ini anggota lah di daerah. Dia kecelakaan, lalu dia punya BPJS. Lalu dia punya juga jasa raja ini. Ya. Itu siapa yang ngurusin? Apakah over pelayanan jadinya gimana itu? Tidak Pak. Terima kasih Pak. Jadi yang pertama adalah first payer-nya adalah jasa raja Pak. Kalau kecelakaan. Jadi karena sudah ada PMK-nya itu Pak. Jadi begitu kecelakaan, first payer-nya adalah jasa raja. Ketika melampaui top up itu langsung, dan kita sudah connect Pak sekarang kepada BPJS. Jadi tetap bisa dilakukan tanpa administrasi yang berbeda. Makanya pada saat kita membuat bagaimana mobile service kita berfungsi dengan baik, kita tidak cuma verifikasi kendaraan, Dukcapil Pak, verifikasi kembali. Ketiga, kemudian kita juga cek terhadap laporan kepolisian yang dimiliki dan sebagainya, termasuk BPJS. Agar ketika top up nanti, maka masyarakat bisa dilayani dengan cepat, dengan baik. Begitu Pak, terima kasih. Harinya Pak, masyarakat juga bertanya, hari pelayanannya itu, misalkan ada kecelakaan, santunannya itu ada yang 10 hari,
ada yang 8 hari, 15 hari, ini berapa maksimal? Ini kan jasa bisnis Bapak ini. Model bisnis Bapak ini jasa, asuransi jasa loh. Melayani nyantunin orang. Butuh juga kecepatan gitu. Itu berapa hari Bapak sudah targetkan itu? Jadi begini Pak, kalau kita lihat POJK-nya agak tragis 30 hari. Tapi kami punya SLA maksimal 3 hari. Kita punya SLA maksimal 3 hari Pak. Dan hari ini santunan meninggal 1 hari 6 jam. Dan di kecelakaan besar Pak, seperti kemarin di Magetan, di bawah 24 jam kami jamin. Nah itu sebetulnya adalah bukti kami, yang mungkin di publikasi juga bisa dilihat di masyarakat. Kita mempublikasikan itu tujuannya apa? Bahwa ini percepatan gitu. Kita tidak bisa mensosialisasikan SLA-nya, tapi lebih baik kepada hasilnya. Bisa 1 hari kan ada rekonstruksi polisi, apakah yang ngurus orang Bapak? Rekonstruksi polisi kan sekarang menggunakan air SMS, bukan kami ngurus Pak. Jadi air SMS yang baru itu Pak Rudi sudah menggunakan mobile, jadi udah nggak gambar-gambar Pak. Gitu. Nah, tetapi ini kan belum pakai. Kalau nggak salah ini baru 6 Polda gitu. Dan belum semua Polres juga. Bahkan kami mencoba mengencourage seperti ini, kita membuat reward sekarang. Jadi kita per tahun Pak, kemarin seperti kita memberikan reward siapa pengguna air SMS yang paling bagus di dalam Rakortas Korlantas. Nah ini adalah untuk mengangkat mereka, kita reward seperti memberikan hadiah atau memberikan penghargaan. Nah itu adalah upaya supaya mereka juga aware untuk menggunakan air SMS Pak. Baik. Dan salah satu yang penting Pak, ini dalam air SMS itu bahwa pemberian santunan tidak harus rekonstruksi Pak. Karena kalau nunggu rekonstruksi kan, ya. Tapi kita lakukan tanpa rekonstruksi Pak. Terima kasih. Jadi tadi Pak Ananta, Pak Wahana, Pak juga Ibu Nevi, saya kira ini yang akan kita perbaiki untuk kepercayaan. Artinya ketika tadi menggunakan e-katalog, kemudian menggunakan formularium yang baik, potensi fraud itu sangat rendah. Dan kita memang mengurangi pembayaran tunai hampir nggak ada sama sekali. Jadi makanya jangan cash, betul-betul cashless, nggak ada pembayaran yang sifatnya tunai Bu. Oke, terima kasih. Baik, kemudian berlanjut pada Pak Muhammad Husin tadi. Jadi memang dalam pengembangan digitalisasi ada beberapa yang penting. Kita mencoba mengembangkan namanya aplikasi JRku. Ini adalah upaya kedua. Tetapi memang ini tidak mudah. Karena adalah dibutuhkan user experience gitu ya. Sampai hari ini baru kita coba setelah 6 bulan ini sudah 100.000. Dan kita sudah mendapatkan feedback 4.3, artinya sudah positif. Tapi ini nggak cukup. Makanya tadi yang saya sampaikan, kami tidak bisa memberikan pelayanan atau memaksakan pelayanan masyarakat menggunakan JRku pada saat dia klaim gitu. Pak Ketua, izin Pak Ketua, yang tidak datang di sini, yang tanya pergi nggak usah dijawab. Ya. Kecuali yang masih ngikuti virtual ya, ada juga yang ngikuti virtual. Kayak ini. Oh iya. Nggak sopan itu. Baik. Saya kira mungkin sudah semua terjawab Pak Ketua. Ya. Terima kasih Bapak. Oh ya, tadi Pak Aris, jadi core bisnisnya, LOB-nya cuma 3. Iya, cuma 3 Pak. Jadi 1 tetap di liabilities, 1 di surety bond, 3 di vehicle, di kendaraan Pak. Kita akan fokus ke sana. Ya, saya mohon maaf karena mungkin tetangga Pak merasa menjawab gitu. Nanti Pak Munadi siap Pak melakukan koordinasi. Sedekah ya. Harus itu Pak, sedekah. Ya, amin. Siap Pak. Terima kasih Pak pimpinan. Silakan Pak Dirut Jasido. Ya, siap. Terima kasih yang kami hormati Pak Rudi Hartono Bangun, Pak Ananta Wahana, Pak Haris Turino, Bu Nevi, Pak Muhammad Husin, Bapak Herman Kairon, Bu Sondang, Pak Silmi, Pak Nusron Wahid, dan Bapak pimpinan sendiri. Beberapa pertanyaan memang ada yang bisa kami mapping ya Pak, izin Pak. Cuman saya mau sedikit address tadi yang ditanyakan terkait dengan ke-SDM-an yang seperti Bapak Rudi Hartono Bangun tanyakan, baik juga dari Bapak Ibu yang lainnya. Termasuk pertanyaan menjawabnya adalah ketika ditanyakan fundamentalnya apa yang berubah. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, saya masuk dari mulai
numbers of headcount dari Jasindo itu dulu secara referensinya. Bahwa tadi seperti kami sampaikan, di ujung tahun 2021 total headcount kami 927 Bapak. Dengan kantor cabang dan kantor perwakilan 73. Saat ini per Desember total karyawan kami menjadi 665. Dari tahun lalu sebelumnya 927. Dan kantor cabang dan perwakilan kami menjadi 30 dari 73. Hampir lebih dari separuh bahkan Bapak Ibu. Karena dari 73 itu 33 adalah kantor perwakilan yang itu isinya hanya 2 atau 3 orang karyawan. Detailnya bisa kami sampaikan Pak Rudi, kantor-kantor cabang mana atau perwakilan mana yang kami tutup, termasuk dari 40 kantor cabang kami menutup 10 sehingga total kami menjadi 30. Pertanyaannya, kenapa itu kami lakukan dan kenapa ada pengurangan SDM seperti yang ada di media? Karena kami harus melakukan transformasi baik itu dari segi culture termasuk juga transformasi bisnisnya itu sendiri, dari mulai model bisnis dan proses bisnis. Kenapa saya sampaikan transformasi culture? Karena Pak, kalau saya menjawab tadi pertanyaan Bapak Rudi dan Pak Haris Turino ya, kami confirm Pak bahwa salah satu penyebab utama kenapa kendaraan Jasindo ini tidak sehat karena adanya satu produk, yaitu produk asuransi kredit yang kita pada saat itu tahun 2017, 18, 19 itu produksinya kurang lebih hampir relatively 700-800 miliar tiap bulan. Tiap tahun, saya koreksi, tiap tahun. Jadi 3 tahun itu kurang lebih sekitar 2,1 triliun. Tapi Pak, produk ini profilnya adalah jangka pertanggungannya bisa mencapai 25 tahun. Yang pada saat itu kami tidak secara proper melakukan pencadangan teknis. Sehingga Bapak, atas performance dari mulai 2017, 18, 90 per 2021 klaim dibagi dengan premi kami itu sudah melewati 100%. Itu. Udah ya bahasa Bapak tekor. Tapi Pak, ini masih panjang karena polis kami terakhir itu selesai 2044. Itu Pak, sehingga kami harus melakukan restrukturisasi Bapak. Izin pimpinan Pak Samuel. Iya Pak. Ini korelasinya gimana ya? Bapak bukan asuransi seperti Jasara Harja. Ya. Bapak harus punya orang, Ya. pemasaran dan marketing untuk mengenalkan produk. Contoh produk tani tadi, asuransi ternak dan lain-lain. Tapi karyawan Bapak pangkas, Ya. yang di daerah, gitu. Jadi Bapak punya pasar dari mana lagi? Punya pasar seperti Jasara Harja? Kalau tidak punya cabang-cabang marketing, bagaimana itu korelasinya? Ya. Kalau Bapak punya klaim yang banyak, itu permasalahan masa lalu, manajemen yang tak beres kan Pak? Tapi masalah Bapak ini, Bapak bukan asuransi monopoli, Siap Pak. gitu kan? Pesaing Bapak banyak. Ya. Dan yang warga konstituen saya yang mau makai, yang bertanya, yang pernah saya tanya sama Bapak, juga bingung, yang mana orang Jasindonya gitu. Ya. Sementara Bapak pangkas sampai separuh, 60 jadi tinggal 30 gitu. Model bisnis seperti apa ya Bapak buat? Coba jelaskan dulu. Ya, makasih Pak. Mohon izin tadi saya agak elaborasi yang tentang asuransi kredit karena memang dipertanyakan tadi awalnya oleh Bapak-Bapak berdua bahwa memang confirm salah satu penyebab utama adalah kita masuk ke segmen yang itu. Yang kedua Pak, kenapa kita melakukan bahasa Bapak pemangkasan? Karena memang bisnis model dan proses kita berubah Pak. Dari 73 kantor-kantor di luar kantor pusat yang awalnya itu mereka mempunyai otorisasi untuk melakukan akseptasi proses keuangan dan klaim, ini sekarang kami tarik semua ke pusat. Kami tarik semua ke pusat atas dasar Pak, ketika pada saat kami belajar dari pengalaman kami yang sebelumnya Pak, ketika masing-masing kantor itu sangat mempunyai freedom untuk memutuskan, inilah salah satu penyebab kenapa jadi tidak beres juga GRC kita Pak.
Itu Pak, jadi tata kelola, governance, risk management itulah fundamentalnya. Dan mindset Pak, izin Pak, mindset dari people karyawan Jasindo, kita sudah tidak lagi mencari yang namanya market share. Yang kita cari tadi seperti itu Ibu Sondang sampaikan, yang kita cari adalah bottom line yang sehat, yang sustain. Itu Pak. Premi Jasindo 2018 5,8 triliun. 2019 5,3, turun terus Pak. Itu. Dan saya confirm Pak, bahwa Pak, karena penyebab utama asuransi kredit itu, produk itu telah kita stop. Produk itu telah kita stop. Tapi kita juga mempunyai kewajiban terhadap klaim-klaim yang sudah masuk, Pak. Baik, izin pimpinan, tapi saya mengingatkan Bapak, Ya, Pak. Bapak ini ditugasi oleh pemerintah, oleh negara. Ya, Tahu kan tugasnya Pak? Iya, Pak. Ngurusi asuransi tani. Ya. Bapak tahu nggak manajemen yang dibuat BRI? Mereka tidak punya kantor di desa, misalnya di kecamatan, tapi ada agen. Nah, coba bisa nggak Bapak terapkan itu? Karena ini menyasar petani Ya. yang butuh orang-orang di dusun di desa itu untuk mendatanginya, Ya. membayar premi, mau daftar kemana? Masa kalau di Sumatera Utara masa lari ke Medan? Yang jaraknya 7 jam dari desa, namanya Bahorok sana misalnya. Itu Bapak ada harus belum final ini Bapak mangkas kantor cabang tapi Bapak tidak meletakkan agen. Nah, itu clearkan Pak. Iya Pak. Jadi terima kasih Pak Rudi, Pak Nusron sekalian tadi sedikit menanggapi apakah Jasindo akan memiliki mindset bahwa ini adalah suatu peluang bisnis instead of terus menjalankan penugasan karena subsidi. Izin menjawab bahwa saat ini yang menjadi tujuan utama kami adalah solvabilitas kami harus sehat. Saat ini kami belum, dengan segala hormat, belum melakukan evaluasi terhadap khususnya AUTP Pak. Belum Pak. Apakah kami ingin menjadikan itu sebagai peluang bisnis ataukah memang kami harus tetap melanjutkan? Asuransi usaha tani padi Pak. Penugasannya masih dari pemegang saham kami, itu masih berlaku Pak. Izin Pak. Sebagai izin Pak ya, Pak Sarmuji ya. Sebagai sebuah produk kalau ada izin produknya diregulasi gimana Pak? Ini harusnya pertanyaan saya ke OJK. Cuma karena ini nggak ada OJK di sini kan kepada Bapak barangkali berhubungan itu. Apakah perusahaan asuransi yang lain itu boleh melakukan usaha sejenis? Kalau di tempat Bapak ada isu tentang solvabilitas, katakanlah Jasa Harja Putra, kan secara solvabilitas sehat dan secara izin sama dengan Jasindo, asuransi kerugian juga, asuransi umum juga. Kemudian karena ini bisnisnya bagus, masuk ke sektor itu apa memungkinkan? Kalau Bapak isunya adalah isu solvabilitas gitu. Kecuali kalau isunya secara bisnis nggak masuk, lain cerita. Oke, iya. Izin Pak Nusron bahwa perundangan yang dipakai adalah pensyaratan perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi BUMN atau BUMD atau BUMD. Undang-undang dari Kementan. Iya, Undang-Undang Nomor 19. Itu kan yang dapat subsidi. Kalau non subsidi? Oh, non subsidi itu purely business to business Pak menurut saya Pak. Justru berkepentingan supaya asuransi gagal panen ini menjadi bisnis bukan menjadi subsidi. Toh nggak besar kok itu. Ya. Ya kan? Ini kan yang mendapatkan subsidi kan bagi petani kecil yang 0,5 hektar, 1 hektar begitu. Tapi kalau petaninya seperti Pak Rudi Hartono punya 10.000 sawit, 20.000 sawit kan potensi gagal panen kan juga dan juga butuh asuransi juga itu masalahnya. Kalau itu di-create oleh kalau isunya jasa putra, Jasindo itu isunya solvabilitas, apakah perusahaan sejenis bisa meng-create produk itu? Mungkin saya salah alamat bertanya ini, pertanyaan saya kepada OJK, tapi barangkali Bapak pernah berhubungan karena saya kan orang bodoh Pak, barangkali Bapak bisa membantu jawaban saya gitu loh Pak. Iya Pak Nusron,
Kalau secara komersial produknya ada di pasar, Pak. Ada. Ada, Pak. Oke. Baik itu istilahnya crop insurance ataupun apa, ada, Pak. Oke, siap. Artinya kalau petani mau akses produk itu bisa ada. Bisa, ada. Secara bisnis ada, Pak. Nah, tinggal Di Produk Jasin- itu available. Di Jasindo ada. Di Jasindo pun produk itu ada nggak ya? Gitu ya? Ada, Pak. Crop Ada ya? insurance ada, Pak. ya, cuma kan nggak dikembangkan karena tadi isu solvabilitas kan. Ya. Karena Di luar core-nya Pak. iya. Core Bapak kan korporat, ini kan retail. Izin Pak. Silakan. Gini, Pak. Untuk yang penugasan ini kan maksimum 2 hektar ya, Pak, per petani atau per penggarap. Yang subsidi sekarang AUTP. Nah, Meskipun itu di bawah 2 hektar, saya yakin yang namanya subsidi itu tidak bisa menyasar kepada semua petani yang mendapatkan, yang mempunyai sawah di bawah 2 hektar. Sudah saya hakul yakin, ainul yakin, potong tangan saya, kalau perlu saya sunat lagi deh. Nggak mungkin itu akan terjadi gitu. Nah, kan? Kenapa? Karena subsidi pupuk pun yang itu kebutuhan pokok bagi petani nggak mencapai menyasar semua kok gitu loh. Ya. Apalagi hanya subsidi masalah asuransi yang di mata oleh pemerintah itu bisa iya bisa tidak gitu. Nah, karena itu tapi ini bagi saya ini kebutuhan mutlak petani memang asuransi. Karena yang namanya pengusaha dan kadang untung dan kadang rugi. Yang namanya petani dan kadang panen dan kadang tidak. Ya kan? Nah, ini penting gitu loh. Karena itu saya minta misal seandainya subsidi ini dicabut atau subsidi ini cuma terbatas tapi supaya rakyat ini bisa mengakses ini tanpa subsidi memungkinkan apa tidak? Sehat Bapak masih ada pelayanan apa tidak? Contoh kayak pupuk Indonesia, kuota subsidi hanya 9 juta. Tapi kebutuhan petani 14 juta ton. Yang 5 juta bagaimana? Program makmur silakan beli tapi harga pasar. Enggak apa-apa gitu loh. Ini silakan beli tapi harga pasar. Memungkinkan apa tidak gitu loh, Pak? sangat memungkinkan. Bisa melayani Jasindo. Saat ini Karena tadi katanya isu solvabilitas tadi. iya. Berarti nggak bisa. Untuk menjalankan kalau secara bisnis Heeh. bisa, Pak. Oke, sudah. Bisa, Pak. Oke, kalau bisa berarti oke. Minta klarifikasi. Itu petani saja, artinya padi saja, atau peternak juga bisa seperti Pak Nusron singgung tadi. Ayam, kalau sapi kan sudah ada. Ayam apakah bisa juga? Saat ini produk yang kami dapat approval dari regulator hanya untuk sapi dan kerbau, Pak. Oke. Ayam belum. Ayam belum. Bukan, kalaupun nanti dari regulator enggak, tetapi Bapak kembangkan bisnis sendiri, bisa enggak ke depan? Mestinya bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Kenapa, Pak? Diinisiasi. Bisa, Pak. Iya. Bisa. Iya, Pak. Iya. Sepanjang secara komersial kita evaluasi kita bilang ini ada opportunity, ini bagus secara Ya. bisnis case-nya, Pak ya. Enggak Itu mestinya aja. kayak ternak ayam itu masuk mestinya. Dari common sense ya, nanti belum didalami ini, dari pengetahuan umum sajalah kira-kira itu. Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi izin Pak sekali lagi Pak bahwa saat ini yang kami harus lakukan adalah pembenahan fundamentalnya Jasindo untuk mengembalikan solvabilitas ke 120% dulu Pak. Saat ini Pak. Itu Pak ya. Jadi mungkin saya sedikit mengulangi tadi laporan keuangan, tolong bisa Pak Beri. Iya, dengan Pak Haris Turino tadi kan menyampaikan kalau Pak Rudi izin aset Jasindo breakdownnya kalau 2021 itu dari 14 triliun Pak, 4,5 triliun itu dari investasi dan setara kas, kemudian ada aset reasuransi 6,5 triliun, aset piutang 2,7 triliun, aset tetap kami 234 miliar. Menyambung atas aset tetap 234 miliar Pak, menanggapi Pak Haris Turino, bisa kita lihat di situ aset kita kan 2022 meningkat ya Pak. Itu karena salah satu inisiatif tadi Pak, untuk yang organiknya adalah melakukan revaluasi aset.
karena kami memiliki 81 aset tetap yang baru kami lakukan revaluasi di tahun ini, sehingga ada peningkatan Pak secara hasil KJPP-nya Pak, sehingga itu sedikit membantu dari aset tetap termasuk juga meningkatkan ekuitas kami Pak. Itu Pak Haris. Kemudian menjawab pertanyaan Pak Haris juga, kenapa 2022 prognosa ketika revenue premi bruto kami turun, tapi kenapa laba bersih kami justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya? Itu karena ada one off transaction Bapak Ibu sekalian, yaitu terhadap aksi korporasi kami, pelepasan penyertaan kami Pak, baik itu yang ada di Mandiri InHealth maupun yang di Tokyo Marine. Oke. Nah, mungkin yang segmentasi. Nggak ada. Pak Nanto mana? Mungkin izin Pak Pimpinan terhadap pertanyaan yang penanya sudah tidak ada, saya sampaikan secara tertulis tanggapannya. Iya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, Pak Haris Turino, izin saya menyampaikan tadi pertanyaan Bapak sebenarnya core-nya Jasindo di mana? Ini Pak, kalau kita segmentasikan Pak antara portofolio Jasindo, antara retail, korporasi, dan yang paling terakhir itu yang dikotakin itu adalah asuransi kredit, kita bisa lihat Pak bahwa produk-produk asuransi under segmen korporasi itu yang paling bagus performance-nya Pak, dengan loss ratio 50,4%. Sementara retail di luar asuransi kredit itu loss ratio juga masih bagus, yaitu 66,7%. Yang mengganggu portofolio portofolio Jasindo adalah yang tadi satu produk itu Pak, yang sebelah kanan bisa dilihat loss rasionya itu 191% Pak. Itu Pak, produk asuransi kredit yang tadi Pak disampaikan Pak. Itu Kompetensi inti daripada memang perusahaan. confirm Pak. Ya. Confirm Pak, di luar kompetensi inti, karena Pak memang kita ngelihat dasarnya adalah ada pressure terhadap manajemen lama untuk bertumbuh. Sehingga Pak, salah satunya adalah ketika segmen korporasi khususnya BUMN ini, itu ternyata Jasindo sebagai bagian dari BUMN itu harus berkompetisi di ekosistem itu dengan perusahaan swasta lainnya, akhirnya yang ada adalah price war. Pricing itu semakin ketekan ke bawah. Itu Pak. Sehingga kemudian ketika kami Jasindo harus bertumbuh, kita lari dari kompetensi kita Pak. Masuklah kita ke segmen itu. Bapak bisa lihat bahwa Pak, selama periode 18 sampai 21, mungkin nggak kebaca, hasil underwriting dari segmen kredit ini itu minus 1,8 triliun. 1,8. Dan itu langsung menghapus yang lainnya Pak, yang bagus-bagusnya Pak. Jadi yang tadi disampaikan fundamental Jasindo back to core competence. Maaf Pak, ini belum ada di paparan ya? Belum ada Pak, izin Pak, nanti kita sampaikan nanti Pak. tolong sampaikan tertulis ya. Baik Pak, akan kami sampaikan tertulis Pak. Mungkin terkait dengan penugasan khususnya untuk produk asuransi kesehatan, Jamkes Tama, ataupun juga gagal panen atau ternak sapi atau kerbau, beberapa saya mohon izin Bapak Pimpinan kami tanggapi secara tertulis. Termasuk juga Pak Rudi meminta sebaran by kabupaten Pak. Kami akan sampaikan Pak secara tertulis. Serapan Pak. Serapan dari penugasan gagal panen maupun ternak sapi atau kerbau itu per provinsi tiap 2 tahun terakhir ada Pak, atau 3 tahun terakhir ada Pak, termasuk performance klaim dan preminya ada Pak. Kami sampaikan Pak. Izin Pak, mungkin itu singkat saja yang bisa kami sampaikan. Bila mana ada yang... Baik Pak Dirut. Ini ada. Cukup Pak Dirut. Kenapa Pak?
Cukup? Dari kami cukup Pak, bahwa memang tadi pertanyaan tentang SDM itu adalah konsekuensi dari apa yang kita lakukan, dan juga kami confirm bahwa atas yang mereka telah memilih untuk mengundurkan diri, kami berikan sesuai dengan haknya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih Bapak Pimpinan. Pak Ketua. Kami kembalikan. Terima kasih Pak Ketua. Menteri. Pak Nata. Ya, tadi pertanyaan-pertanyaan teknis yang barangkali di luar juga kepingin tahu, mungkin Bapak bisa jawab yang teknis, misalnya klaim masa itu tadi, Pak. Itu kan teknis sekali tadi. Tertulis izin Paulo ya Pak? Ya, nanti sampaikan tertulis saja. Iya Pak. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-ibu. Izin ya Pak. Terima kasih Pak Dirut Jasindo. Terima kasih Pak. Komitmennya juga menyampaikan tadi serapan pengikut asuransi gagal panen dan ternak. Itu penting sekali, dan itu kalau ada menurut saya bagus dan lebih bagus daripada yang lain-lain. Dulu saya kalau di Komisi 9 itu minta data tentang PBI saja nggak pernah dapat tuh selama 5 tahun. Baik Bapak Ibu, dengan dijawabnya pertanyaan anggota dan pendalaman anggota tadi, saya bisa bacakan draft kesimpulan rapat kita pada kesempatan kali ini. 1. Komisi 6 DPR RI mengapresiasi kinerja keuangan PT Jasa Raharja yang meningkat pasca pandemi dan terus meningkatkan kualitas pelayanan asuransi kecelakaan penumpang, alat angkutan umum, dan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan. Setuju ya? Iya, udahlah. Kemarin nggak dikasih apresiasi, Pak Nusron minta apresiasi. Sekarang kita kasih apresiasi, protesin. 2. Komisi 6 DPR RI mendorong PT Jasa Raharja untuk meningkatkan kinerja korporasi anak perusahaan PT Jasa Raharja Putra dengan menjalankan berbagai strategi bisnis yang telah disampaikan. Oke, Pak Nusron. 3. Komisi 6 DPR RI mendorong PT Asuransi Jasa Indonesia untuk meningkatkan kinerja korporasi karena masuk dalam status pengawasan khusus dan memaksimalkan berbagai upaya perusahaan dalam usulan rencana penyehatan keuangan. Iya. Oke, Pak Nusron. 4. Komisi 6 DPR RI meminta PT Asuransi Jasa Indonesia untuk melakukan mitigasi risiko berbagai upaya perusahaan dalam meningkatkan risk-based capital perusahaan untuk meminimalkan pemangkasan pegawai dan penutupan kantor cabang. Pak Dirut? Oke? Oke, kalau Pak Dirut oke, kita oke. 5. Komisi 6 DPR RI meminta PT Asuransi Jasa Indonesia untuk meningkatkan pelayanan asuransi gagal panen untuk memberikan rasa aman kepada petani penerima subsidi dan membuka peluang bisnis asuransi non-subsidi bagi petani. Jasa Raharja Putra kan bukan petani. Dia nggak mau fokus kok. Iya, dia nggak ke situ. Sudah cukup Jasindo yang mengembangkan di situ karena sudah ada ininya, contohnya. Ya kan membuka peluang ini Pak Nusron, tidak menyuruh, tidak afirmatif, tidak perintah ini. Oke? Oke ya Pak Dirut. 6. Komisi 6 DPR RI mendorong PT Jasa Raharja dan PT Asuransi Jasa Indonesia untuk memastikan keamanan investasi perusahaan dan anak perusahaan untuk menjaga kesehatan keuangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Oke. 7. Komisi 6 DPR RI memberikan waktu kepada PT Jasa Raharja dan PT Asuransi Jasa Indonesia untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan anggota Komisi 6 DPR RI. Setuju ya? Izin pimpinan, ini ditambahkan menjadwalkan setiap triwulan untuk mengadakan rapat dengan pihak mereka-mereka ini gitu.
ya itu urusan kita, itu nanti kita jadwalkan. Kalau nanti padat kita jangan-jangan kita yang nggak bisa jadwalkan. Ya, setuju ya? Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, dengan dibacakannya draft kesimpulan tadi, selesai sudah rapat dengan pendapat Komisi 6 DPR RI dengan Direktur Utama PT Jasa Raja dan PT Asuransi Jasa Indonesia terkait pembahasan kinerja korporasi dan produk asuransi gagal panen untuk PT Asuransi Jasa Indonesia. Sebelum saya tutup, apakah ada yang perlu disampaikan, Pak Dirut, mewakili mitra? Cukup? Baik, dengan demikian rapat ini bisa saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.